Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dahlan muda dan pemirsa semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Aiza dari Prodi Ilmu Hadis. Pada video kali ini saya akan menceritakan perjalanan hidup saya mulai dari keterpurukan, kegagalan, terus bagaimana saya bangkit, serta pencapaian yang telah saya dapatkan hingga saat ini. Dan juga apa atau bagaimana planning saya ke depannya. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua, dan inilah kisahku. Jadi di balik pencapaian yang telah saya dapatkan hingga saat ini, saya pernah mengalami masa lalu yang kelam. Masa lalu yang kelam itu adalah sebuah pembulian. Ya, jadi saya pernah dibully ketika saya masih duduk di sekolah dasar. Lebih tepatnya di 2 tahun terakhir, yakni di kelas 5 dan 6. Jadi ketika saya mengalami pembulian, yang saya lakukan adalah saya menguatkan diri saya sendiri. Saya mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa ayo Aizah, kamu pasti bisa bertahan melewati ini semua. Kamu hampir lulus, jadi sebentar lagi penderitaan ini akan usai. Itulah yang saya katakan kepada diri saya sendiri agar bisa bertahan di dalam pembulian yang dilakukan oleh teman-teman saya. Dan alhamdulillah saya bisa bertahan hingga saya lulus, dan saya lulus dengan menorehkan sebuah prestasi. Prestasi tersebut adalah saya menjadi peserta ujian nasional dengan nilai terbaik nomor 3 di sekolah tersebut. Kemudian beralih ke jenjang sekolah selanjutnya, ketika saat itu tuh ada penerimaan siswa baru tingkat SMP MTS. Jadi saya memilih sekolah yang kebetulan tidak dipilih oleh teman-teman saya. Jadi saya masuk ke sekolah A, dengan teman-teman saya yang memilih saya itu masuk ke sekolah B, C, D, dan lain sebagainya. Namun tidak ada yang sesekolah dengan saya. Nah, disitulah saya melihat adanya peluang yang besar bagi saya untuk kembali menumbuhkan kepercayaan diri saya dan juga mengembangkan potensi yang saya miliki. Dan alhamdulillah saya di sekolah A tersebut saya berhasil menjadi juara kelas dan bisa mempertahankannya, yakni mendapatkan peringkat 1 dari kelas 7 sampai kelas 9. Dan juga saya dipercaya menjadi wakil ketua OSIS di sekolah tersebut. Dan juga saya pernah menjadi ketua regu pramuka pada suatu perkemahan pramuka, yang mana pada perkemahan tersebut sekolah saya ini bisa mendapatkan juara lebih baik daripada sekolah teman saya yang membuli saya dulu. Dan di situ saya membuktikan bahwa orang yang dibully belum tentu lebih buruk daripada orang yang membuli. Itu adalah pelajaran hidup yang saya miliki ketika saya masih SD sampai SMP. Kemudian beralih ke jenjang selanjutnya, yakni tingkat SMA atau MA. Saya masuk ke salah satu MA di Kecamatan Lingkung. Nah, kemudian di sekolah ini saya lebih mengeksplor diri saya lagi. Banyak pengalaman yang saya dapatkan di sekolah ini, dan juga saya selalu mengambil setiap peluang yang ada. Jadi saya mengikuti hampir seluruh ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut. Karena saya berpikir siswa yang mengikuti ekstrakurikuler dengan siswa yang hanya sekolah pulang itu biayanya kan sama. Jadi apabila kita membayar dengan harga yang sama atau SPP membayar dengan biaya SPP yang sama, namun pengalaman yang kita dapat bisa lebih baik, kenapa kita tidak mengambil hal itu gitu ya. Sehingga saya mengikuti hampir seluruh ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut, yakni mulai dari yang pertama ada tapak suci, kemudian Hizbul Waton. Alhamdulillah saya waktu itu dipercaya menjadi sekretaris umum Hizbul Waton. Kemudian Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yaitu saya menjadi sekretaris bidang KDI atau Kajian Dakwah Islam. Kemudian saya mengikuti ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Dari ekstrakurikuler tersebut mengantarkan saya mengikuti lomba karya ilmiah tingkat kabupaten, yakni pada saat kelas 10 saya diikutkan lomba karya tulis ilmiah tentang cagar budaya tingkat kabupaten. Alhamdulillah saya mendapatkan juara harapan 2, dan di tahun berikutnya saya diikutkan lomba yang sama, dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1. Selain itu saya juga pernah diikutkan lomba kompetisi sains madrasah tingkat kabupaten mapel kimia terintegrasi, dan alhamdulillah mendapatkan juara 1. Namun dibalik keberhasilan yang saya dapatkan itu, banyak juga kegagalan yang saya alami. Yakni saya pernah diikutkan lomba kompetisi sains madrasah tingkat provinsi dan belum berhasil.
kemudian lomba karya tulis ilmiah tentang cagar budaya tingkat provinsi dan belum berhasil juga. Serta saya pernah mengikuti lomba Olimpik Ahmad Dahlan dan juga itu belum berhasil. Dan itu adalah satu-satunya lomba yang sangat menyisakan dada saya karena saya gagal karena trouble pada HP saya. Jadi lomba tersebut diselenggarakan dengan mengerjakan soalnya itu menggunakan smartphone, dan pada saat itu HP yang saya gunakan itu error. Jadi setiap ingin beralih ke soal selanjutnya itu error, loading lama lemot gitu. Jadi saya belum sampai selesai mengerjakan soal, waktunya sudah habis. Dan itu adalah salah satu di luar kendali saya. Jadi saya tidak bisa mengendalikan jaringan. Kemudian saya juga pernah mengikuti ekstrakurikuler marching band, yang mana di sekolah saya ini marching bandnya itu bernama Marching Band Gema Suryanada. Dan marching band sekolah saya ini pernah mengikuti lomba marching band tingkat kabupaten dan alhamdulillah mendapatkan juara 1, dan saya termasuk personil di dalamnya. Jadi saya ikut bangga juga. Kemudian beralih ke ketika saya kelas 12. Jadi ketika saya kelas 12 sudah banyak nih pendaftaran kuliah ya yang terbuka, banyak juga jalur yang ada seperti SNMPTN, SPAN-PTKIN dan lain-lain. Jadi saya yang pertama mengikuti SNMPTN, saya alhamdulillah lolos di tahap pengisian sekolah. Kemudian di tahap berikutnya saya tidak lolos. Kemudian saya mencoba cara lain, yakni dengan jalur SPAN-PTKIN, yang pada saat itu saya memilih di IAIN Salatiga dan juga di UIN Wali Songo. Namun dari kedua sekolah itu tidak ada satupun siswa di sekolah saya yang diterima. Padahal tahun-tahun sebelumnya kelas saya itu ada yang keterima, ada beberapa yang keterima. Namun tahun ini nasib berkata lain. Disitulah saya sudah kecewa dan menyesal. Bahkan saya hampir putus asa karena kegagalan saya untuk masuk kuliah melalui jalur SNMPTN maupun SPAN-PTKIN. Karena saya berpikir kalau tidak kuliah saya harus apa? Kalau saya bekerja saya mau bekerja apa? Kalau saya mau menikah saya mau menikah dengan siapa? Karena pada saat itu saya belum memiliki pasangan gitu ya. Kemudian alhamdulillah Allah membukakan jalannya yang lain, yakni jalan yang lebih baik daripada harapan saya, yakni saya mendapatkan beasiswa jalur Lasismu ya. Saya mendapatkan beasiswa dari Lasismu, yang mana itu adalah beasiswa full yang ditanggung oleh Lasismu Limpung. Kemudian Lasismu ini ketika memberikan beasiswa juga mempertimbangkan, karena pada saat MA juga Lasismu ini sudah memberikan beasiswa kepada siswa-siswi MA sekolah saya, yakni ada beasiswa berprestasi dan juga beasiswa kurang mampu, siswa kurang mampu. Nah, saya termasuk ke dalam siswi yang mendapatkan beasiswa berprestasi karena alhamdulillah pada saat MA saya bisa mempertahankan mendapatkan juara atau peringkat 1 dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian kepala sekolah saya merekomendasikan saya untuk datang ke Lasismu untuk mengurus beasiswa Lasismu ini untuk kuliah ya. Kemudian setelah itu saya mendatangi kantor Lasismu, dan pada saat itu pihak Lasismu itu memberikan pengarahan ataupun pilihan kepada saya tentang kampus mana yang bisa saya pilih untuk saya mendapatkan beasiswa, yaitu yang pertama ada di Unimus Universitas Muhammadiyah Semarang, kemudian yang kedua di PUTM Yogyakarta, yang ketiga di Unisula, dan yang keempat di STKIP Muhammad. Pada saat itu saya memilih pilihan yang kedua, yakni di PUTM dengan beasiswa full dan juga kehidupan di asrama, yang mana ini menurut saya dan orang tua saya setelah berunding ya, ini adalah pilihan yang terbaik karena kehidupan di asrama adalah kehidupan yang sangat terjamin baik dari segi pergaulannya maupun ibadahnya, karena hidup jauh dari rumah, dari orang tua itu pasti kan tidak ada yang mengawasi. Jadi kalau di asrama sudah pasti ini adalah yang paling aman gitu ya. Nah, kemudian saya memilih untuk masuk ke PUTM dan saya mengikuti tes masuk PUTM, karena PUTM ini adalah memiliki kuota setiap tahunnya itu, yaitu ada 60 kuota, yakni 30 putra 30 putri, yang mana dari 30 putra dan 30 putri ini nanti akan dipecah lagi menjadi UMY dan juga UAD seperti itu. Nah, kemudian saya
mengikuti tes masuk POTM meskipun dengan rasa minder begitu ya. Mindernya itu kenapa? Karena saya itu adalah lulusan dari SMA atau MA swasta, sedangkan teman-teman saya itu lulusan dari pondok pesantren yang sudah memiliki basic gitu, sudah punya hafalan yang banyak, sudah mengetahui tentang ilmu nahwu sorof dan lain-lain, sedangkan saya itu masih belum mengetahui sama sekali tentang itu. Namun alhamdulillah setelah saya mengikuti tes, saya berhasil lolos pada gelombang pertama atau pada tahap pertama gitu ya, karena pada saat itu ada 2 gelombang karena kuotanya belum memenuhi. Nah kemudian setelah masuk ke PTM, setelah keterima ke PTM, nah kita diberikan pilihan sebenarnya ya, kita memilih ke UAD atau ke UMY nih. Kalau ke UAD berarti ilmu hadis, kalau ke UMY berarti PAI. Nah pada saat itu mohon maaf ya UAD, saya memilih UMY karena saya kurang familiar dengan prodi ilmu hadis. Yang saya familiar itu adalah prodi PAI gitu, sehingga saya memilih UMY. Namun ternyata pihak PUTM ini yang menentukan, meskipun kita awalnya diberikan kebebasan untuk memilih, namun yang menentukan adalah PUTM. Dan akhirnya saya di Universitas Ahmad Dahlan begitu ya, saya ditempatkan di asrama PUTM Lowanu yang itu jaraknya dekat dengan UAD. Jadi begitulah kisah saya sehingga bisa masuk ke Universitas Ahmad Dahlan. Dan juga mungkin belum banyak yang tahu tentang PUTM. Jadi PUTM ini adalah singkatan dari Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. PUTM ini memiliki kerjasama dengan UAD dan juga UMY, yang mana kita nantinya ini akan kuliah selama 4 tahun, yakni 3 tahun di asrama PUTM dan juga 1 tahun itu di UAD, yang mana nanti kita akan masuk ke Prashada begitu ya, di semester 7-8 atau di tahun terakhir perkuliahan kita. Nah demikianlah kisah saya. Kemudian saya ini kuliah pada semester kedua secara full online dengan menggunakan Zoom meeting, Google Classroom, Google Meet dan lain-lain. Dan selanjutnya saya baru masuk atau baru berangkat ke Jogja ketika saya semester 3. Dan saat ini saya sudah semester 6 di PUTM ya. Jadi PUTM ini lebih awal daripada UAD biasanya, mulai perkuliahan dan juga mulai liburnya gitu. Dari kisah hidup saya ini ada beberapa pelajaran yang dapat saya ambil, yaitu yang pertama dari kisah pembulian. Itu memberikan pelajaran bagi saya bahwa saya tidak akan membuli atau melakukan pembulian kepada siapapun dalam bentuk apapun karena saya pernah merasakan di posisi itu. Jadi saya tidak akan melakukannya. Dan kepada teman-teman semua yang pernah melakukan pembulian ataupun ingin melakukan pembulian, urungkan niat tersebut. Karena kita tidak tahu seberapa kuat mental orang yang kita bully. Jangan sampai kita membunuh mental orang yang kita bully tersebut. Dan juga kalaupun kita membuli seseorang itu karena kekurangan, siapa sih orang yang menginginkan kekurangan? Pasti semua orang itu menginginkan kesempurnaan. Jadi untuk kalian yang memiliki kelebihan dibandingkan yang lain, jangan pernah membuli seseorang ataupun membuli orang yang memiliki kekurangan atau yang lebih kurang daripada kita. Bagaimana jika roda kehidupan itu berputar dan yang membuli itu berada di posisi yang dibuli? Coba pikirkan hal tersebut. Itu memberikan pelajaran bagi saya bahwa jangan membuli siapapun. Kemudian pelajaran hidup yang kedua dari kegagalan saya memasuki kuliah jalur SNMPTN, SNMPTKN dan lain-lain, itu memberikan pelajaran berarti bagi saya bahwa Allah itu memiliki rencana yang lebih indah daripada harapan kita. Meskipun harapan kita tuh sebenarnya sudah sangat sesuai dengan keinginan kita, tapi Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Selain itu, saya juga mendapatkan pelajaran bahwa ketika Allah menutup suatu jalan atau suatu pintu bagi kita, yakinlah bahwa Allah akan membuka pintu lain yang lebih baik, yang lebih indah gitu. Jadi jangan pernah berputus asa dan tetap semangat. Demikian video kisah hidupku, semoga dapat diambil manfaatnya, dan juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan
kisah hidup saya ini. Kemudian apabila ada kesalahan informasi yang saya sampaikan mohon dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya.